Pakai Indomie goreng kita makannya. Baksonya teman-teman. Sebelum dikasih sambal aku mau tunjukin ke kalian kalau tulang rangunya tuh sebanyak ini teman-teman, sampai kelihatan di baksonya. Langsung aja kita tuang ya sambalnya. Baksonya udah kita sambelin, lanjut aku mau makannya pakai Indomie goreng kita makannya. Nah, ini baksonya teman-teman. Enak banget. Indomie gorengnya asli sih, buat kalian yang doyan pedes bakalan suka banget sama racikan sambelnya si bakso ini. Pedes, gurih, terus ada aroma bawang gitu. Baksonya lagi teman-teman. Aduh, bibirku langsung tebel obat pedesnya teman-teman. Yang udah bosen sama perdagingan, kuilah makan siang pakai nasi daun jeruk dan nugget sambal bawang. Asli sih nikmat dan sedep banget. Langsung aja ke resepnya kuy. Aduh, habis belanja kebutuhan dapur dan semua harga bahan masakan naik. Apalagi si cabai ini nih, naik mulu kayaknya. Dan dari semua harga kebutuhan dapur yang naik, bisa-bisanya si nugget Kenzeler yang ini nih harganya tetap sama, malah tambah banyak isinya. Lumayan banget loh isinya, nambah, bisa buat nambah makan tanpa nambah uang belanja. By the way, ini tuh nugget Kenzeler yang varian original yang bentuknya polos gitu ya. Pokoknya semenjak tahu si nugget Kenzeler ini isinya lebih banyak, aku tuh jadi suka nyetok nugget ini di rumah karena hitungannya tuh lebih hemat dan gak bikin uang bulanan nambah. Nah, kalau makan nugget paling enak tuh pakai sambal bawang teman-teman. Bawang merah dan bawang putih yang udah dicop tinggal ditumis aja sampai wangi. Kalau udah tinggal disusul bareng sama cabai rawit yang udah dicoper kasar juga ya teman-teman. Di sini aku tambahin garam, penyedap rasa sama gula. Tumis kembali dengan api kecil aja dan sambal bawangnya udah matang. Aku bikin sambal bawangnya lumayan banyak karena bisa jadi stok sambal di rumah. Dan lanjut aku mau bikin nasi daun jeruk. Pertama, margarinnya kita lelehkan. Tumis bawang putih dan daun jeruk yang sudah dipotong halus. Kalau udah kecoklatan, tuang ke dalam nasi, tambahin garam, aduk-aduk dan nasi daun jeruknya udah jadi teman-teman. Asli sih ini wangi banget. Pokoknya ini tuh perpaduan makan siang yang beneran nikmat. Nasi daun jeruk yang wangi dan gurih dimakan bareng nugget sambal bawang yang pedesnya tuh mantep. Asli sih makan beginian aja tuh sedep banget teman-teman. Jadi hilang deh pusingnya. Jujur sekarang kalau belanja tuh bikin pusing. Makanya sekarang pilih yang isinya makin banyak tapi harga nggak ikutan naik kayak Kenzeler nugget ini nih. Udah langsung aja stok nuggetnya di rumah. Jangan lupa bikin sambal bawang sama nasi daun jeruknya juga. Oke, semua aku mau lanjut makan siang dulu. Jangan lupa cobain resep ini di rumah ya. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Menu makan siang kali ini anakku tuh request makan sama chicken. Ini tuh super simple yang pasti hasilnya keriting dan renyah kayak gini. Langsung ke resepnya yuk. Setengah kilogram daging ayam aku mau potong-potong jadi 2 lagi karena ini masih cukup besar. Dari setengah kilogram daging ayam kurang lebih jadi 8 potong. Untuk bumbu marinasinya di sini aku pakai setengah bungkus bumbu racik ayam. Ini tinggal diaduk-aduk rata dan didiamkan kurang lebih sampai 15 menit ya. Sambil nunggu bumbu marinasinya meresap, di sini aku siapin untuk tepung keringnya. Di sini aku pakai 1/4 kilogram tepung terigu dan aku campur dengan 1 saset tepung bumbu serbaguna yang harganya 2000-an. Ini tinggal diaduk-aduk rata. Untuk bahan pencelupnya aku pakai air es secukupnya. By the way, karena marinasi ayamnya cukup lama jadi aku mau makan bakso aci dulu geng. Ini tuh bocikur cuangki. Aku mau nyobainnya bocirat kriwil, bocirat mercon dan bocirat beranak. Bocirat beranaknya tuh segede kepelan tangan geng. Nah ini tuh bocirat kriwil salah satu kesukaan aku karena di dalamnya tuh banyak banget tulang rangunya gengs. Jujur makan 1 bungkus aja nggak bakalan cukup deh. Buat kalian yang suka pedes cocok banget nih. Kuahnya itu pedes gurih mantul banget gengs. Nah bocirat merconnya tuh isinya ada cabai dan tetelan ayam. Pedesnya mantul banget guys. Buat kalian yang gak suka pedes jangan nyobain yang bocirat mercon ya geng. Dan buat kalian yang gak suka pedes wajib banget nyobain bocirat beranak yang mozzarellanya. Serius gak bohong, bakso kecilnya aja udah enak banget geng. Dan rasa bakso besarnya itu juga enak banget geng. Apalagi dipaduin sama kuahnya yang seger pedes gitu. Pokoknya kalian wajib cobain deh. Lanjut ke ayamnya ya guys. Ini udah selesai dimarinasi, tinggal aku taruh ke dalam tepung kering. Ini tinggal diaduk-aduk sampai tepungnya menempel. Kalau tepungnya udah menempel, celupkan ke dalam air es. Lanjut digulingkan kembali ke dalam tepung kering. Ini digulingkan kembali ya geng sampai tepungnya menempel lagi. Nah kalau udah lanjut dicelupkan lagi ke dalam air es. Proses pencelupan ke dalam air esnya tuh 2 kali. Dan proses digulingkan ke dalam tepungnya ini 3 kali guys. Nah terakhir sambil diremas-remas sambil diawur-awur kayak gini. Nah hasilnya tuh jadi keriting kayak gini. Ini tinggal langsung digoreng. Jangan lupa minyaknya sudah dipanaskan sebelumnya ya. Dan gunakan api sedang aja. Sambil nunggu ayamnya matang aku mau bikin sambal krosak atau sambal gepreknya. Ini tuh cuma cabai mentah, bawang putih sama garam
garam aja diulek kasar. Nah kalau udah disiram dengan minyak panas. Nah ini sambelnya udah jadi, ayamnya juga udah matang, kurang lebih jadi keritingnya kayak gini. Kalau udah coklat kemasan bisa langsung diangkat dan tiriskan dulu. Nah ini dia super simple banget kan, chicken crispy yang pasti hasilnya keriting maksimal. Nah ini tuh cocok banget dimakan pakai nasi anget dan sambal yang udah kita buat tadi. Dan jangan lupa dipenyet-penyet atau digeprek kayak gini ya gengs. Nah ini dia chicken gepreknya udah jadi. Hasil ayamnya tuh matang sampai dalam ya gengs, dan kulitnya tuh kriuk banget. Semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba. Tanaman kalatea yang ada di depan rumah bambu ini tuh makin hari makin subur. Jadi sama Pak Suami dibersihin biar lebih rapi. Dan Pak Suami juga mau bikin tiang rambatan untuk bunga bugenvilnya. Karena bunga bugenvilnya tuh makin hari makin tinggi teman-teman. Kalau udah ngurusin kebun kadang tuh jadi lupa waktu, tahu-tahu perut keroncongan aja. Jadi aku mau lanjut bikin menu makan siang. Menu yang udah berkali-kali aku recook tapi nggak pernah bikin bosen. Nasi anget ketemu sama nugget sambal gepuk. Nggak ada lawan. By the way kalau di rumah bambu aku tuh selalu nyetok lauk yang satu ini karena ngebantu banget. Jadi pas lagi lapar tinggal goreng aja. Seperti biasa pakai crispy chicken nuggetnya Kenzler. Lanjut tinggal bikin sambal gebuknya aja nih. Cabai rawitnya harus yang banyak biar makin sedap. Bawang putih, garam, lada. Nah yang gak boleh ketinggalan kacang mede. Kacang mede yang udah digoreng lanjut dicoper, tuang ke dalam sambal dan diulek kembali. Siram pakai minyak panas. Dan sambal gebuknya udah jadi teman-teman. Nuggetnya tinggal digebuk bareng sambelnya. Selisih udah ngiler banget. Nasi anget ketemu nugget sambal gebuk, gak ketinggalan lalapan timun dan kol gorengnya. Menu makan siangnya udah jadi. Nasi pakai nugget sambal gebuk. Biar adem kena angin sepoi-sepoi kita makannya di taman depan rumah bambu. Udah nuggetnya tebel, berdaging, crispy lagi. Selisih nugget dibikin pakai sambal gebuk kayak gini tuh mantep dan nikmat banget. Pokoknya ini menu yang bikinnya tuh gampang banget buat di recook, modal goreng nugget doang dan digebukin pakai sambal. Tapi menurut aku ya si nugget Kenzler ini dimakan pakai sambal apapun tuh nggak pernah gagal, enak semua. Padahal udah digebuk dan disambelin tapi nuggetnya masih tetap crispy. Masya Allah. Yang udah ngiler langsung aja cobain di rumah. Dan jangan pakai nugget yang lain ya, nanti rasanya jadi beda. Nah setelah makan siang Pak Suami ngelanjutin ngerapihin depan rumah. Bunga bugenvil yang udah mulai tinggi dan merambat diikat di besi rambatan supaya nanti tiang rambatannya ini jadi penuh bunga bugenvil. Jujur aku udah ngebayangin secantik apa bunga bugenvil ini kalau udah full rambat di tiang ini. Pasti jadi cantik banget. Sore kali ini bikin sempol mie untuk cemilan di rumah. Bikinnya simple, rasanya enak dan cocok untuk ide jualan. Langsung ke resepnya kuy. Aku pakai 1 bungkus mie burung dara yang original. Selain teksturnya kenyal dan rasanya gurih, mie burung dara tuh mudah banget buat nyerap bumbu. Jadi cocok banget buat ide jualan atau ide usaha kayak gini gengs. Kalau mie-nya udah matang, lanjut kita taruh ke dalam wadah. Dan ini mau aku gunting-gunting dulu. Lanjut aku tambahkan 15 sendok makan tepung tapioka, 5 bawang putih yang sudah dihaluskan, potongan daun bawang, garam dan penyedap rasa sesuai selera. Terakhir aku tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Dan untuk air panasnya ini secukupnya aja ya geng. Semua bahannya ini tinggal diaduk-aduk rata. Kalau adonannya udah nggak terlalu panas baru diuleni dengan tangan seperti ini. Adonan sempolnya ini tinggal dibentuk. Nah tanganku sebelumnya udah aku olesi dengan minyak biar nggak terlalu lengket. Adonan sempolnya ini tinggal direkatkan ditusuk sate dan ulangi sampai adonan sempolnya habis. Kurang lebih jadi 25 buah sempol yang ukurannya gede-gede kayak gini gengs. Sempol minyak ini tinggal direbus dengan air yang sudah dipanaskan kurang lebih selama 20 menit. Nah kalau udah seperti ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan dulu. Nah kalau sempolnya ini mau digoreng jangan lupa dibaluri dengan kocokan telur dulu ya geng. Sempolnya tinggal digoreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Jangan lupa minyaknya harus banyak supaya sempolnya tenggelam. Dimasak dengan api kecil aja dan ini sempol minyak udah matang. Untuk saus sempolnya di sini aku cuma pakai saus cabai yang dicairkan dengan air hangat. Biar lebih enak makan sempolnya itu dipakein plastik kayak gini geng. Biar sausnya itu meresap ke dalam sempolnya. Sempol minyak tuh rasanya renyah di luar dan lembut di dalam gengs. Gak alot dan rasanya tuh gurih. By the way untuk pembelian mie burung dara kalian bisa langsung klik keranjang kuning ya. Selamat mencoba. Sabtu siang kemarin bikin menu sayur asem, sambal terasi dan aneka lauk. Minggu siangnya bikin ayam dan terong penyet sambal ijo untuk menu makan siang di rumah bambu. Wah nggak kerasa udah weekend lagi aja nih geng. Weekend kali ini di rumah bambu tuh nyelesain paving block yang minggu kemarin belum selesai. Dan sekalian pasang lampu untuk penerangan sekeliling rumah. By the way aku bawa tiang-tiang ini tuh dari Cikarang geng. Aku juga bawa lemari kecil-kecil. Lemari ini tuh aku beli online yang udah jadi aja. Yang agak besar ini aku taruh di ruang tamu. Dan 2 yang kecil-kecil ini aku taruh masing-masing di kamar. Sebenarnya aku ninggalin baju juga di sini tapi nggak banyak. Jadi aku bawa pakaian juga dari rumah minimal 2 setel. Dan untuk anakku minimal tuh 4 setel. Nah kalau ada lemari gini kan aku bisa naruh barang
barang bawaan di dalam lemari dan yang pasti lebih rapi. By the way, paving block yang aku pesen minggu kemarin tuh udah dateng. Jadi suami langsung hubungin bapak tukang supaya paving blocknya langsung dipasang. Nah, area yang di paving block ini tuh buat parkir mobil atau buat camping ground kalau ada teman-teman yang mau camping di sini. Ukuran paving blocknya lumayan luas guys, kurang lebih 6 kali 6 meter, cukup untuk 3 sampai 4 tenda. Dan lanjut guys, aku mau bikin menu makan siang pakai bahan-bahan yang ada aja. Jujur ngelihat bahan-bahan kayak gini tuh aku agak bingung nih mau bikin apa. Pengen bikinnya berkuah dan biar anakku tuh ikut makan juga. Jadi kepikiran lah bikin sayur asem ini, tapi aku nggak bikin pedes ya gengs. Jagung, labu siam, kacang tanahnya udah empuk, lanjut tinggal dimasukin kol. Nah di sini tuh aku bikin sayur asemnya tuh nggak pedes karena memang buat anak. Dan lanjut untuk lauknya aku goreng tempe, dada telur juga. Dan untuk sambelnya aku bikin sambal tomat terasi. Untuk bahan-bahannya udah aku tulis semua di atas, ditumis aja sampai layu. Kalau bahan sambelnya udah layu, pindahkan ke cobek, tambahin garam sama gula sesuai selera dan tinggal diulek. Menu makan siang kali ini bikin sayur asem, dadar telur, goreng tempe dan sambal tomat terasinya udah selesai, nggak ketinggalan juga. Aku bawain kerupuk dari Cikarang. Langsung aja pak suami bareng bapak tukang makan siang. Anakku juga ikut makan karena ternyata doyan banget sama sayur asem gengs. Nah banyak juga yang nanyain ke aku kalau suasana masak malam hari tuh gimana. Nah ini tuh jam 8 malam anakku minta digorengin nugget dan aku juga bikin bakmi frozen. Untuk peralatan masak dari kompor sampai gas nggak aku masukin ke dalam rumah kecuali pas aku tinggal ke Cikarang. Dan juga banyak yang nanyain serem gak sih kak? Alhamdulillah selama aku tinggal di sini tuh aman-aman aja, nggak ada gangguan dari makhluk halus. Intinya tuh kita harus berpikiran positif karena menurut aku hal-hal seperti itu tuh datangnya dari pikiran kita. Nah ini sebelum tidur kita ke kamar mandi dulu. Rencananya besok pagi kita mau pasang lampu di sini biar agak terang gitu geng. Nah ini pagi-paginya pak suami udah masang lampu aja nih geng. Nah bagian depan rumah ini kita pasang lampu yang solar cell. Dan untuk area parkir sampai jalan depan aku minta sama pak suami yang lampunya agak terang. Jujur aku kira pasang lampu tuh simple, ternyata lumayan ribet geng. Apalagi tiangnya harus dicor dulu, tarik-tarik kabel. Jadi pak suami minta bantuan warga yang kebetulan lagi beresin sawah di atas buat bantuin masang lampu nih geng. Nah pagi tadi tuh aku belanja ayam di pasar karena anakku tiba-tiba pengen makan ayam goreng. Selagi ayamnya diungkep, aku lanjut ke kebun mau petik terong karena terongnya udah lumayan gede-gede. Aku juga petik beberapa cabai hijau ya karena aku mau bikin sambal penyet pakai cabai hijau. Nah ini tuh lalapan favorit aku, daun ubi aku petik juga buat lalapan. Semua bahan masakan yang udah aku petik aku cuci di bawah dan lanjut tinggal kita rebus daun ubinya dulu nih gengs. Untuk terong yang udah aku petik tadi tuh niatnya pengen aku tumis, tapi pak suami mintanya dibikin terong penyet gitu. Jadi nanti terongnya tinggal aku goreng aja. Dan ini daun ubinya udah mateng ya, langsung aja diangkat dan kita tiriskan. Ayam yang udah kita ungkep tadi juga udah mateng. Jujur pas dibuka tuh aromanya wangi banget. By the way kalau ngungkep ayam pakai gerabah tanah liat ini tuh jadi cepet empuk gitu gengs. Panasnya tuh jadi kayak merata gitu. Nah karena ayamnya itu udah super empuk ya, jadi mau aku gorengnya tuh nggak terlalu lama. Pakai api gede dan minyaknya harus bener-bener panas. Jadi ayam gorengnya tuh luarnya garing tapi dalamnya tetap empuk. Nah ini terongnya tinggal digoreng aja. Jangan lupa ya minyaknya harus bener-bener panas biar terongnya itu nggak berminyak banget. Untuk bahan sambal hijaunya ini tinggal ditumis aja sampai semua bahannya layu. Pindahkan ke cobek, tambahin garam dan gula sesuai selera dan tinggal diulek. Nah ini kalau aku tomatnya pakai tomat hijau jauh lebih sedep geng. Sambal hijaunya udah jadi, lalapannya juga udah selesai, terongnya aku goreng, daun ubinya aku rebus dan aku juga tambahin timun. Nah kali ini tuh aku mau makan duluan ya guys karena aku udah ngiler banget nih sama sambal hijaunya. Ayamnya dipenyet-penyet, lanjut kita lumuri dengan sambal hijaunya. Langsung aja kita taruh di atas nasi anget, gak ketinggalan lalapannya. Nah untuk terong gorengnya tadi aku tambahin sama sambal hijau juga guys, sambil sedikit dipenyet pakai sendok kayak gini. Wah jujur sih sambal hijaunya itu rasanya pedes, gurih, mantep. Ketambahan ayam gorengnya yang gurih, crispy dan lembut dagingnya ini tuh nikmat banget gengs. Nah ini terong hasil metik tadi ya, rasanya tuh manis, ketambahan sama sambalnya yang pedes, nikmat banget. Nah ini daun ubi rebusnya nggak boleh ketinggalan juga nih geng, dicocol sama sambal hijaunya, ya Allah nikmat banget. Makan siang kali ini pak suami ngajak Kang Mus sama Mang Aji yang bantuin masang lampu tadi. By the way yang pakai baju abu ini tuh namanya Mang Aji. Mang Aji ini yang bantuin aku buat ngerawat kebun di bawah dan sekaligus untuk memantau rumah bambu, nyalain lampu kalau sore hari pas aku lagi di Cikarang. Nah niatnya tuh aku mau pulang minggu sore, ternyata ibu-ibu dari kampung atas tuh pada dateng geng, sampai dibawain lotek dan jajanan buat makan bareng. Seneng banget masya Allah, apalagi anakku juga seneng banget banyak teman-teman di sini. Ini sih kita bakalan sering kumpul bareng buat nyeblak. Akhirnya aku dan pak suami memutuskan untuk pulang habis isya sambil ngecek lampu solar cellnya nih geng. Dan alhamdulillah yang tadinya parkiran gelap sekarang jadi terang. Nah aku tuh minta sama pak suami supaya dikasih lampu yang terang biar jalan desa ini tuh dapat penerangan juga geng. Nah menurut kamu kalau lampunya udah terang kayak gini, kalian bakalan berani tidur di sini nggak gengs? Bikin pesanan 85 porsi nasi kuning untuk acara ulang tahun.
Karena yang pesen minta diantar jam 1 siang, jadi aku mulai masak jam 7 pagi. Untuk 85 porsi nasi kuning ini aku pakai 3 papan tempe yang ukuran jumbo. By the way, ini sebenarnya aku udah mandi cuma nggak pakai make up, jadi wajah tuh kelihatan kusem. Karena yang bantuin masak hari ini tuh udah pada datang, jadi aku langsung pegang beras. Untuk total beras yang aku pakai ini kurang lebih 7 kg. Ini langsung aku mau cuci bersih berasnya. Selesai cuci beras, lanjut bikin bumbu halusnya. Nyari biang kunyit di Cikarang tuh susah, makanya aku ganti dengan bubuk kunyit. Selain lebih simple, kalau warnanya nggak keluar, bisa aku tambahin sesuai selera. Bumbunya tinggal ditumis bareng serai, daun salam, dan jeruk sampai harum dan matang seperti ini. Lanjut dimasukkan ke dalam beras yang udah dicuci bersih dan tinggal ditambahin air. Untuk bumbu lainnya di sini aku tambahin garam, penyedap rasa, dan santan instan. Dan kenapa aku pakai santan instan? Karena bulan ini tuh aku banyak banget pesanan nasi kuning, jadi aku beli yang sekaligus 1 dus gitu, geng. Jadi harga santannya jauh lebih murah. Nasinya ini tinggal dimasak sampai airnya menyusut. Karena hari ini pesanannya lumayan banyak, jadi aku minta bantuan tetangga sama adikku. Jadi total yang bantuin tuh ada 2 orang. Kalau airnya udah menyusut, ini langsung tinggal kita kukus. Sambil nunggu kering tempe dan bahan-bahan lainnya dipotong-potong, aku mau ngelanjutin bacaan novelku yang semalam. Judul novelnya tuh Fake Nurse. Novel ini tuh seru banget, guys. Ini kebalikannya Upik Abu yang jadi cantik. Pokoknya tuh cewek dalam novel ini pura-pura jadi culun demi menemukan teman yang tulus, karena banyak teman-temannya mendekatinya hanya demi kekayaan. Tapi yang dilakukannya ini justru menarik perhatian 3 cowok paling ganteng di sekolah. Akankah si cewek memilih 1 dari 3 cowok ganteng ini? Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk klik link di bawah ini untuk langsung download Vizo Novel atau download di App Store atau Play Store. Baca kelanjutan ceritanya dan temukan cerita seru lain di Vizo Novel. By the way, sekarang di Vizo Novel juga ada event yang bisa dapetin duit loh. Sambil baca buku yang kamu suka, tanpa sadar kamu udah dapetin banyak duit. Nah lanjut, aku mau bikin kering tempenya. Ini bawang merah, bawang putih aku tumis sampai harum. Masukin juga cabai merah keriting, ada gula merah, daun salam, garam, dan penyedap rasa sesuai selera. Kalau bumbunya udah layu dan matang kayak gini, baru kita masukin tempe yang udah digoreng. Aku juga tambahin kecap manis, dan ini tinggal diaduk-aduk rata. Jangan lupa gunakan api kecil aja ya, biar bumbunya itu nggak cepat gosong. Nah ini kering tempenya udah jadi. Lanjut aku mau ngecek bagian depan. Nasinya udah selesai dikukus, dan ini tetanggaku aku suruh goreng telur. Telurnya tuh didadar tipis kayak gini ya, gengs. Nasi yang udah dikukus tuh aromanya wangi banget, gengs. Ini langsung dipindahin ke tremos supaya nasinya tuh tetap anget. Nah ini tinggal kita ngukus lagi sisa nasinya. Lanjut, kering tempenya tadi udah jadi. Aku mau bikin mie goreng Jawa. Bumbu halus sudah aku tulis semua di atas, tinggal ditumis sampai harum dan matang, dan masukkan sayuran. Untuk sayurannya aku pakai di sini aku pakai kol, sawi hijau, dan ada wortel. Kalau sayurannya udah matang, lanjut kita masukin mie kuning. Di sini aku pakai 45 keping mie kuning yang udah aku rendam dengan air panas dan udah aku campurin dengan kecap manis. Ini tinggal dimasukin dan tinggal diaduk-aduk rata sampai bumbu dan sayurannya itu tercampur rata. Dan jangan lupa kalau udah masuk minyak ini gunakan api kecil aja biar bawahnya itu nggak cepet gosong gitu, gengs. Mie gorengnya udah matang, lanjut aku mau goreng nugget. Nugget merek ini menurutku rasanya paling enak dan harganya lebih murah. Dan lanjut, ini udah jam 11 siang, waktunya kita packing-packing. Untuk nasi kuning ini bagiannya adikku, dia yang paling ahli buat bungkus-membungkus seperti ini. Kurang lebih caranya membungkus tuh kayak gini ya, gengs. Lauk isian nasi kuningnya udah selesai semua aku masak. Di sini ada kering tempe, mie goreng Jawa, nuggetnya juga udah selesai aku goreng. Dan untuk telur dadarnya biar terlihat rapi, aku tumpuk 3 lembar telur dadar, kemudian digulung dan dipotong seperti ini. Untuk lalapannya juga aku udah siapin selada dan timun. Dan karena di sini pesanannya minta pakai styrofoam, jadi untuk alasnya udah aku alasi dengan plastik ya. Untuk menyusun nasi kuningnya kurang lebih tuh seperti ini. Mie goreng dan kering tempe dulu, baru bagian atasnya kita taruh nugget dan telurnya. Terakhir kita tambahin timunnya, dan aku juga tambahin sendok. Satu porsinya aku hargai Rp10.000, isi nasi kuning, mie goreng, kering tempe, nugget, dan telur. Untuk seporsi harga nasi kuningnya itu disesuaikan dengan isian lauk dan bungkus yang dipakai. Finally setengah 1 Pak suami udah siap-siap buat nganter. Yang pesen tuh gak jauh dari rumah, kurang lebih tuh 20 menitan. Tadi kita udah beres-beres dan ini masih banyak sisa nasi kuningnya, jadi kita langsung bagi-bagi buat makan di rumah. Oke semua, semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Karena anakku tuh udah mulai bosan sama telur dan ayam, jadi makan malam kali ini tuh menunya ikan, teman-teman. Ikannya mau aku goreng aja. Sebelumnya aku bumbui pakai bumbu racik ikan biar lebih simple. Sambil nunggu bumbunya ngeresep, aku mau lanjut bikin gorengan mendoan. Pasti banyak yang nanya, kenapa sering banget sih bikin gorengan? Jujur teman-teman, aku tuh nggak mesti 1 minggu sekali bikin gorengan. Tapi kebetulan pas direkam tuh bikin gorengan, jadi kelihatannya tuh bikin gorengan mulu ya. Seperti biasa kalau bikin adonan gorengan tuh aku pakai tepung terigu, bumbu racik tempe yang dicampur dengan air. Udah gini
aja, jangan lupa dikasih daun bawang biar makin cakep. Tadi tempenya juga aku udah potong tipis-tipis kayak gini, jadi tinggal digoreng aja di minyak yang sudah dipanaskan. Goreng mendoannya udah jadi. Nah biasanya tuh sambil nunggu aku masak, suami sama anakku tuh ngemil mendoan dulu teman-teman. Lanjut aku nyiapin bahan sambal. Di sini aku pakai terasi merah. Nah lalapannya tadi aku tuh dikasih sama Mang Aji, ada selada air. Selada airnya ini mau aku goreng aja biar jadi jukut goreng. Ikannya tinggal digoreng aja sampai kering kurang lebih seperti ini. Lanjut untuk bahan sambal yang udah kita siapin tadi, ditumis semuanya. Karena wajan sebelahnya udah nganggur, jadi aku mau goreng jukut sekalian teman-teman. Nah kalau bikin jukut goreng wajib minyaknya harus panas dan jangan lupa gunain api besar. Nah untuk sambal tomat terasinya tinggal kita tambahin garam, gula, diulek aja sampai halus. Terakhir biar makin seger aku tambahin perasan jeruk nipis atau jeruk limau. Asli sih teman-teman, sambalnya ini udah menggugah selera banget sih. Nah biar makannya itu ala-ala kayak di rumah makan Sunda, makannya pakai alas bambu kayak gini. Jangan lupa lalapan poh-pohan, timun, dan jukut goreng. Finally menu makan malamnya udah jadi. Gampang dan simpel banget kan teman-teman. Goreng ikan, nyambal terasi, dan lalapan jukut goreng. Tapi asli sih gengs, bikin sambal terasi pakai terasi merah tuh makin sedap. Cocol pakai lalapan jukut goreng, pakai nasi anget, makin nikmat. Saking nikmatnya tuh sampai kelupaan ikan goreng gak aku cocol. Oke semua, semoga resep kali ini menginspirasi ya. Jangan lupa cobain resep ini di rumah. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. H-1 sebelum Idul Adha, alhamdulillah tendanya udah berdiri di halaman rumah bambu. Tapi sayangnya tuh aku kebagian tenda yang untuk panggung. Jadi tendanya tuh tinggi banget. Alhasil panasnya masih masuk, jadi kita harus tambahin terpal di bagian pinggirnya. Selesai masang tambahan terpal tuh jam 10 pagi, aku langsung menuju ke pasar Sukamakmur. Mau belanja bahan masakan untuk kebutuhan malam takbir dan besok Idul Adha. Namanya juga lebaran, gak afdol kalau gak beli ketupat. Untung aja masih ada yang jual. Nah ini tuh isinya 10, harganya 10.000. Aku juga beli ayam buat bikin opor, lanjut beli ebi kering, dan yang gak boleh ketinggalan perbumbuan. Gak lupa juga beli tahu dan tempe. Lagi asik belanja, ternyata aku dikabarin kalau sapinya udah mau nyampe di rumah bambu. Langsung OTW pulang dan ternyata masih kekejar. Alhamdulillah sapinya udah nyampe di rumah bambu teman-teman. Kata ownernya tuh mau diantar subuh-subuh. Mungkin susah cari mobil buat nganter ke sini kali ya, jadi dapetnya tuh siang-siang. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, yang penting sapinya nyampe sini dengan kondisi sehat. Alhamdulillah tahun ini dikasih rezeki dan dikasih kesehatan. Jadi tahun ini bisa kurban sapi lagi. Kalau tahun lalu kurbannya di Cikarang dan tahun ini gantian di rumah bambu. Nah pak suami tuh langsung ngarit ya buat ngasih makan sapi, biar sapinya nyicipin rumput hijaunya Bogor. Nah sapinya tuh cuma sampai sore hari aja karena kita mau titipin ke rumahnya Mang Aji. Sapi yang aku beli ini tuh jenis sapi Bali teman-teman, jadi agak galak dan agak agresif gitu. Beberapa kali juga ngamuk di jalan sebelum sampai ke rumahnya Mang Aji. By the way sapinya ini aku titipin di rumahnya Mang Aji biar ada yang jaga di sana. Karena Mang Aji sama tetangga di sana mau begadang malam takbiran. Setelah dikasih rumput, sapinya udah mulai tenang dan aku tinggal balik ke rumah bambu. Oke semua, video malam takbir dan video Idul Adha aku lanjutin di video selanjutnya ya. Bye bye. Idul Adha di rumah bambu kali ini aku masak sop sapi dan bikin sate ayam bumbu kacang untuk makan siang bapak-bapak yang bantu nyembelih hewan kurban di rumah bambu. Alhamdulillah jam 7:15 kita pulang dari sholat id dan langsung menuju ke halaman rumah bambu menyambut bapak-bapak yang udah datang sekaligus persiapan. Alhamdulillah tahun ini tuh bisa kurban 1 ekor sapi di rumah bambu. Masya Allah sapinya tuh lumayan galak pas disembelih. Nah di sini tuh aku minta sedikit daging sama tulangan buat bikin sop. Selain sop sapi aku juga mau bikin sate ayam karena banyak anak-anak juga yang datang. Daging sapi dan tulangan yang udah dicuci bersih tinggal direbus selama kurang lebih 3 menit di air yang mendidih. Kalau udah angkat dan ganti dengan air yang baru. Daging sapinya ini tinggal direbus bareng perbumbuan, udah aku tulis semua di atas ya, sampai dagingnya tuh bener-bener empuk. Kalau udah masukin kentang sama wortel, masak kembali sampai wortel dan kentangnya empuk, baru terakhir kita tambahin sayuran seperti kol dan bawang daun. By the way bumbu sopnya tadi aku tumis dulu teman-teman, dan tadi aku nambahin kemiri jadi warna kuah sopnya agak butek gitu, tapi asli sih kuahnya tuh seger dan ngaldu banget. Lanjut menu yang kedua, ayam ini udah aku marinasi ya teman-teman sama bumbu yang udah aku tulis semua di atas, tinggal dipanggang aja dan sate ayamnya udah jadi. Hari ini tuh aku dibantu sama teteh-teteh di sini, jadi masaknya tuh cepet banget. Nah kalau momen Idul Adha kayak gini udah dipastikan 3 hari ke depan bakalan makan makanan yang berminyak dan berlemak. Makanya aku udah jaga-jaga siapin Flim Tea dari sekarang. Pokoknya sebelum makan makanan berlemak dan berminyak kayak gini, aku minum Flim Tea dulu teman-teman. Soalnya Flim Tea ini kan high quality fiber, jadi bakal kasih kita efek agak kenyang gitu. Nah pas makan daging-daging gini nih ada yang ngerem, jadi nggak merasa bersalah-bersalah amat kalau makan yang berminyak dan berlemak karena udah minum Flim Tea. Nah tadi pas aku masak sayur sop udah minum Flim Tea teman-teman, jadi gilirannya Pak
Pak suami deh. Nah, anak-anak tuh udah mulai makan duluan. Bapak-bapaknya belum mulai makan siang ya teman-teman, karena belum selesai. Alhamdulillah hari ini tuh yang bantu lumayan banyak. Jadi sebelum jam 12 siang udah selesai di packing semua. Satu ekor sapi ini tuh jadi lebih dari 200 bungkus. 40 bungkusnya aku bawa ke Cikarang untuk aku bagiin ke tetangga sekitar yang ada di rumah, dan lebihnya dibagiin ke warga sekitar yang ada di rumah bambu. Nah, waktunya makan siang teman-teman. Wah, untung tadi udah minum Flim Tea ya, jadi nggak kalap ngelihat sop daging yang super seger ini. By the way, kalian tim jaga-jaga atau tim kalap duluan? Pokoknya jangan sampai nyesel ya. Oke semua, aku mau lanjut makan siang bareng bapak-bapak dan Pak suami. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Dan untuk teman-teman semua, selamat Idul Adha. Kalau biasanya tiap malam di rumah bambu kita tuh nggak pernah keluar rumah, tapi kali ini beda karena kita mau ke pasar malam yang ada di dekat rumah bambu. Turun ke jalan raya 5 menit udah sampai nih. Padahal kita kesini tuh malam Senin, tapi tuh lumayan rame teman-teman. Nah, seperti biasa Pak suami kalau udah ke pasar malam pasti yang dituju tuh permainan yang kayak gini nih. Pecah balon, lempar bola, lempar gelang. Yang biasanya aku nggak ikutan, tapi kali ini aku tertarik karena hadiahnya tuh perabotan. Nah, kan lumayan banget, 10.000 udah dapat baskom, keranjang sama centong nasi. Dapat hadiahnya, dapat happy mainnya juga. Asli sih yang tadinya aku nggak tertarik main beginian malah jadi ketagihan. Seseru itu ternyata. Pantesan Pak suami tiap ke pasar malam pasti mainan yang beginian nih. Nah, di sini tuh anakku udah mulai ngerengek minta main wahana ini. Jujur bukannya nggak ngebolehin, tapi karena tadi kita habis banget makan malam, takut muntah ya. Jadi aku bawa anakku buat melukis aja biar anteng. Wah, jujur sih salah banget tadi aku makan malam sebelum kesini. Padahal jajanannya tuh enak-enak, apalagi basreng sama si sebelahnya ini bikin ngiler. Jadi di sini aku sama Pak suami beli es jeruk aja buat seger-seger. Padahal udah mau pulang, tapi Pak suami malah penasaran main lempar bola lagi. Ini tuh harganya 5.000, lempar 3 bola dan dapat gantungan kunci yang lucu. Oke semua, kita mau pulang ke rumah bambu dulu ya. Bye bye. Kegiatan malam takbiran di rumah bambu, masak menu lebaran. Pertama aku mau bikin ketupat sambil dibantu sama anakku. Biar masakannya enak, yang masak tuh harus happy dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asli teman-teman, ini tuh mood boosternya aku. Lemonilo brownies crunchy, super crunchy dan super nyoklat. By the way, kalau kalian makan brownies crunchy ini, tim makan kotak atau makan dikremes dulu kayak gini nih. Kalau aku sih lebih suka makan kotak kayak gini langsung. Ini tuh snack yang nyoklatnya berasa banget tapi tetap sehat karena cuma 80 kalori. Mana rasa coklatnya tuh kayak coklat mahal. Asli sih ini definisi cemilan yang bikin happy. Kalau udah happy gini kan masak ketupat 3 jam juga dijabanin. Nah, ketupatnya ini tuh aku rebus di air yang udah mendidih selama kurang lebih 3 jam. Gunakan api besar ya teman-teman. Dan lanjut aku mau masak opor. Tumis bumbu opor sampai harum dan matang, masukkan air, tunggu sampai mendidih, baru dimasukin daging ayamnya. Masak sampai ayamnya matang. Kalau udah, terakhir baru kita siram dengan santan. By the way, aku kalau masak opor tuh santannya selalu aku taruh terakhiran teman-teman, biar santannya tuh nggak pecah. Yang penting pas santannya udah masuk, tinggal dimasak dengan api sedang aja. Lanjut untuk pedes-pedesnya, aku tuh mau bikin ase cabai gendot. Bumbu halus ditumis sampai harum dan matang, tambahkan air, masukin si cabai gendotnya, tambahin garam, penyedap rasa, kecap manis, dan tinggal dimasak sampai airnya menyusut kurang lebih seperti ini. Jujur aku tuh udah ketagihan banget sama ase cabai gendot, jadi tiap di rumah bambu pasti bikin ini. Nah, setelah kurang lebih 2,5 jam, ketupatnya udah matang teman-teman. Langsung aja tinggal diangkat, ditiriskan, tunggu sampai dingin. By the way, karena wajannya besok mau aku pakai buat masak, jadi opornya aku pindahin dulu ke dalam panci kecil ini teman-teman. Taburi dengan bawang goreng dan udah jadi. Lanjut mau bikin sambal udang. Bumbu halusnya tinggal ditumis sampai harum dan matang, dan di sini tuh aku pakai udang kering ya teman-teman. Udang keringnya ini dicuci sampai nggak terlalu asin, baru udah dimasak bareng bumbunya. Aku juga tambahin kecap manis dan sambal udangnya udah jadi. Nah, ini dia hasil ketupat yang tadi aku rebus kurang lebih 2,5 jam. Hasilnya tuh cakep banget. Finally menu lebarannya udah jadi teman-teman. Nah, anakku tuh udah nggak sabar pengen makan ketupat sama opor teman-teman. Kalau aku sama suami mau menghabiskan nasi yang ada di rice cooker dulu. Masya Allah, jujur nikmat banget sih makan nasi cabai gendot sama ceplok telur doang gini, mantep banget. By the way, di tempat kalian kalau lebaran Idul Adha juga bikin menu-menu lebaran kayak gini gak sih? Oke semua, aku mau lanjut makan dulu ya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Karena bagian belakang rumah bambu ini berantakan, jadi jadwal hari ini tuh beres-beres sekaligus menata ulang ruangan biar bisa dimanfaatin buat nyimpen peralatan trekking. Pak suami lagi beres-beres, aku lanjut bikin lauk untuk makan siang. Nah, kemarin sebelum ke rumah bambu, aku tuh sengaja mampir ke supermarket buat beli sayap crispy-nya Kenzeler yang baru itu tuh. Sekalian beli banyak buat stok selama nginep di rumah bambu. By the way, aku tuh belinya di Hypermart Lipo Cikarang. Masuk aja lurus ngelewatin buah-buahan. Nah, freezernya Kenzeler yang ada di depan daging dan ayam. Kuilah beli mumpung stoknya masih banyak.
Pokoknya kalau udah punya stok sayap ayam Kenzler tuh jadi nggak bingung mau masak apa. Dan hari ini tuh aku mau bikin yang simple aja, sayap ayam cili padi. Sebenarnya digoreng langsung seperti ini aja udah enak. Tapi kalau pengen menunya lebih berbumbu, tinggal dikreasiin aja. Tumis bumbu cili padinya sampai harum dan matang, tambahin garam, gula, penyedap rasa, dan daun jeruk. Kalau bumbunya udah matang, matikan kompornya dan tinggal kita masukin sayap ayam Kenzler. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan sayap ayam cili padinya udah jadi teman-teman. Tinggal kita sajikan pakai nasi anget aja udah mantep. Nah kan kalau bagian belakang rumah ini udah rapi dan bersih, bisa dimanfaatin jadi ruang makan. Padahal kalau cuma digoreng aja tuh udah enak loh. Gurih, bumbunya resep, dagingnya juga juicy dan crispy banget. Kebayangkan apalagi kalau dimasak cili padi kayak gini, makin double nikmatnya. Udah tekstur sayap ayamnya masih tetap crispy, tapi bagian dalamnya tetap juicy. Asli sih teman-teman, dimasak pedes kayak gini tuh nyambung banget. Ini tuh tipe sayap ayam yang dimasak apa aja enak. Mau dimasak pakai saus, dimasak pakai sambal kayak gini tuh nyantol banget deh pokoknya. Dimasak kayak gitu aja udah nikmat banget. Anakku aja kalau udah ketemu sayap ayamnya Kenzler langsung lahap banget makannya. Nah biar triple nikmatnya nih, jangan lupa sambal cili padinya kita uak-uak ke nasi anget sama potongan daging ayamnya yang super juicy. Asli sih teman-teman, ini tuh super nikmat banget, gak ada lawan deh pokoknya. Kalian wajib cobain sih di rumah. Dan kalau kalian ketemu sayap ayam crispy Kenzler yang baru ini nih, jangan ditunda-tunda deh, soalnya yang enak kayak gini bakalan cepet habis. Selesai makan, Pak Suami lanjut beresin perlengkapan trekking. Kata Pak Suami kalau udah dirapihin kayak gini jadi enak dilihat. Dan pastinya perlengkapan trekking atau camping jadi nggak lembab atau nggak cepet jamuran. Oke, semua perlengkapan trekking dan campingnya udah selesai kita rapihin. Kita lanjut dulu ya, bye-bye. Karena hari ini tuh Pak Suami ada kerjaan mendadak, jadi pagi-pagi banget Pak Suami udah berangkat dari Rumah Bambu menuju ke Cikarang. Dan di Rumah Bambu aku tuh cuma berdua sama anakku. Tapi tenang aja, karena Pak Suami itu cuma sampai sore. Malam harinya kita udah bertiga lagi sama Pak Suami. Oke lanjut, aku mau bikin sarapan. Tadi tuh Pak Suami udah aku gorengin ayam, sekalian untuk sarapan dan sekalian untuk bekal. Lanjut aku juga mau masakin anakku sayuran. Bawang putih ditumis sampai harum, masukin 1 butir telur, orak-arik, tambahkan sedikit air, masukin sayur pakcoy yang udah dipotong-potong. Untuk perbumbuan aku tambahin saus tiram, lada, garam sesuai selera aja ya teman-teman. Dan tumis sawinya udah jadi. Nah hari ini tuh aku juga pengen nyambel, jadi aku mau minta tolong anakku buat petik cabai yang ada di samping rumah. Pengen makan pakai sambal lenca teman-teman. Nah ini bahan sambelnya tuh semuanya mentah kecuali terasi yang udah digoreng. Ada bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit, tinggal diulek aja. Nah untuk lencanya tadi aku goreng sebentar biar nggak terlalu keras, baru kita campur dengan sambelnya. Menu sarapan kita udah jadi teman-teman. Anakku langsung nyerok sayur sawinya. Aku juga mau sekalian sarapan pakai ayam goreng lengkuas dan sambal lenca. Nah kita makannya tuh di belakang rumah biar kena angin sepoi-sepoi. Wah asli sih teman-teman, ini makan pakai sambal lenca begini tuh mantep bener, pedas, gurih, sedep deh pokoknya. Lencanya tadi aku goreng sebentar biar nggak terlalu keras teman-teman. Tapi kalau kalian lebih suka mentah boleh langsung dicampur pakai sambelnya. Oke teman-teman, aku lanjut sarapan dulu ya. Jangan lupa cobain resepnya. Bye bye.